Saat pertama kali Simba melihat seekor capung, tiba-tiba bunglon dengan cepat membunuh capung itu. Simba pun marah. Ia mengaum 2 kali dengan penuh amarah. Lalu saat ia menoleh ke belakang, dari lembah di depan terlihat sekelompok besar kerbau liar berlari lurus ke arahnya. Begitu Simba menyadari situasinya, ia langsung mulai berlari. Sebenarnya semua itu sedang dikejar oleh kawanan anjing pemburu, dan seluruh situasinya tampak seperti sudah direncanakan. Simba hampir saja terinjak-injak, tetapi tiba-tiba ia berbelok dan bersembunyi di balik sebuah batu besar, sehingga berhasil selamat tipis-tipis. Namun bahaya belum berakhir. Dinding tipis di belakangnya bisa runtuh kapan saja. Dengan memberanikan diri, Simba kembali berlari dan menuju sebuah pohon kering di depan. Dalam satu lompatan, ia berhasil mencapai dahan tinggi pohon itu. Ia merasa akan aman di sana, tetapi ternyata tetap tidak ada jaminan. Saat Simba hampir menyerah, ayahnya Mufasa akhirnya datang. Mufasa berkata bahwa Simba tidak perlu takut dan perlahan turun saja. Namun tiba-tiba Mufasa mendapat dorongan keras dan jatuh ke bawah. Simba juga terpeleset dan jatuh di tengah kawanan wildebeest. Simba benar-benar ketakutan, tapi kemudian Mufasa melompat lagi dan menggigit tubuh anaknya untuk membawanya ke tempat aman. Sementara dirinya tertinggal di belakang. Simba yang berdiri di atas terus melihat ke bawah dengan cemas. Namun ayahnya tak terlihat sama sekali. Beberapa saat kemudian, ketika Mufasa berhasil memanjat naik, Simba akhirnya lega dan memperlihatkan gigi kecilnya sambil tersenyum. Dengan kekuatan dan kelincahannya, Mufasa hampir berhasil naik sepenuhnya. Tinggal 1 langkah lagi. Namun tiba-tiba Scar datang ke sana. Setelah kawanan hewan pergi dan Simba turun, Mufasa ternyata sudah mati. Simba tidak percaya. Ia mencoba membangunkan ayahnya. Ia menepuk-nepuk tubuhnya, tetapi kali ini Mufasa tidak bangun lagi. Simba hanya bisa memeluk tubuh ayahnya dan duduk di sana. Scar perlahan datang dan menyalahkan seluruh kematian itu pada Simba. Ia berkata, semua ini terjadi karena Simba, dan sekarang seluruh Pride Land tidak boleh membiarkannya hidup. Dengan pura-pura iba, Scar berkata agar Simba segera pergi dari sana. Begitu Simba berlari, dari balik kabut muncul kawanan anjing pemburu. Ternyata seluruh kepanikan hewan tadi memang direncanakan oleh Scar. Kini anjing-anjing itu mulai mengejar Simba. Simba yang panik tersesat, dan karena satu kesalahan, ia jatuh ke jurang berbahaya. Saat anjing pemburu sampai di jurang itu, mereka melihat ke bawah tetapi tidak bisa melihat apapun. Semua mengira Simba sudah mati. Mereka pun kembali dan memberi kabar gembira kepada Scar. Setelah itu Scar tanpa perlawanan mengambil tahta raja, dan dengan alasan melindungi Pride Land, ia membiarkan anjing-anjing pemburu kejam itu masuk ke wilayah mereka. Ia tidak tahu kalau Simba sebenarnya masih hidup. Saat jatuh ke jurang, Simba tersangkut di lereng tanah di bawah sehingga selamat. Kini ia tidak punya jalan lain. Ia terus berjalan melintasi gurun. Berhari-hari berlalu tanpa setetes air pun, dan akhirnya ia pingsan. Keesokan paginya beberapa burung nasar mendekatinya dan mengepungnya. Saat mereka hendak mencabik tubuh Simba, tiba-tiba sebuah bayangan melaju sangat cepat ke arah mereka. Itu adalah 2 hewan lucu, seekor babi hutan dan seekor merkat. Nama mereka Pumba dan Timon. Saat melihat Simba, Timon ketakutan sampai melompat setinggi 3 kaki dan berlari sejauh 10 km. Ia takut singa itu akan memakannya. Namun ketika Simba sadar, ia tidak bersikap ganas seperti singa pada umumnya. Setelah Pumba dan Timon mengetahui semua tentang dirinya, mereka membagikan filosofi hidup mereka. Hidup itu singkat, jadi nikmati saja. Perlahan-lahan Simba mulai mengikuti cara pikir mereka. Ia tinggal bersama mereka di hutan damai tempat Pumba dan Timon hidup. Kini Simba sangat kelaparan. Pumba menghantam sebuah kayu kering dengan keras dan dari dalamnya keluar banyak serangga merayap.